Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Motorholic, NIM G21119 0108. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil dari latihan yang saya buat pada modul 3. Latihannya seperti apa? Latihannya adalah penggunaan objek, checkbox, dan penggunaan fungsi logika if dalam proses dengan menggunakan JavaScript. Pada modul kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian apa yang harus diperhatikan adalah kolom total, pajak, dan bayar akan keluar otomatis setelah memilih aksesoris dengan menggunakan fungsi JavaScript. Jadi total, pajak, bayar itu otomatis. Seperti ini yang saya buat hasilnya. Praktikum web 3, pilih barang. Oke. Jadi ada sedikit modifikasi di nama barang. Nama barang menjadi nama pembeli. Kenapa? Karena menurut saya nama barang itu udah ada di sini, di aksesoris, memori, dan speaker. Jadi menurut saya nama barang diganti jadi nama pembeli. Misal nama pembelinya Kholik, jumlahnya 1, saya mau beli USB contohnya. Kemudian harga, total, pajak, dan bayar ini akan muncul otomatis setelah klik button proses, maka akan muncul otomatis. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah kenapa harga dan total ini sama? Sebenarnya nggak sama. Sebagai contoh, kalau jumlahnya itu 2, maka proses harga dan total akan berbeda. Kenapa? Karena harga ini merupakan harga satuan dari aksesoris dari barang yang dipilih, sedangkan total ini adalah hasil dari kumulatif. Semisal Kholik membeli jumlah 2 USB, maka 50.000 dikalikan dengan jumlah barang yaitu 2, kemudian proses. Kalau memilih 2, maka akan harga di sini akan tambah 50.000 tambah 40.000, 90.000. Di sini akan menjadi perhitungan kumulatifnya. Apabila ingin menghapus seluruhnya daripada dihapus satu-satu, disinilah fungsi dari reset button akan menghapus seluruh inputan yang masuk. Oke, mari bahas ke codingannya. Codingan yang saya buat, saya pisah antara HTML, CSS, serta JavaScript. Pada HTML seperti biasa, HTML, tag HTML, head, body, dan lain-lain. Untuk menggabungkan CSS dan JavaScript-nya, untuk CSS menggunakan link yang merujuk ke nama CSS-nya. Kalau satu folder itu seperti ini, kalau beda folder cukup tambahkan di mana foldernya terletak. Sedangkan untuk JavaScript-nya menggunakan script, kemudian panggil script JavaScript-nya. Oke, untuk tampilannya, untuk tampilan center menggunakan tag HTML center seperti HTML yang lainnya, tabel, TRDD, checkbox, nama. Kemudian saya akan membahas bagian ke JavaScript-nya dulu, fungsinya. Jadi di sini fungsinya itu setelah menekan tombol proses. Tombol proses didapat dari HTML. Klik proses. Kita definisikan terlebih dahulu variabelnya apa aja. Harga memori, harga speaker, jumlah barang. Jumlah barang di sini jumlah barang apabila inputannya 1, maka akan muncul jumlah barangnya juga 1. Kemudian apabila if harga USB tercentang, tercentang, maka
harga USB value-nya akan terisi 50.000. Kemudian var harga ini adalah merujuk ke harga ini. Harga ini didapat dari harga USB, harga memori ataupun harga speaker. Kalau harga USB-nya itu ada value-nya, maka akan terisi value tersebut. Semisal tidak ada, maka juga akan kosong. Harga total didapat dari harga USB, harga memori ataupun harga speaker yang ada value-nya dikali jumlah barang. Jumlah barang diperoleh dari inputan user. Kemudian pajak didapat dari total dikali 10/100 atau boleh juga dikali 0,10, tapi saya pakai pecahan 10/100, maka akan keluar di sini pajak. Sedangkan untuk bayar didapat dari hasil total ditambah dengan pajak. Jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah ditambah dengan pajak. Pajaknya 10%. Kemudian masuk ke style CSS-nya. Di sini menggunakan font family-nya Montserrat. Maksudnya itu fontnya ini. Ini bisa diganti juga, semisal Quick Sans. Quick Sans. Maka akan berbeda fontnya. Tabel harga ini merujuk ke tabel yang di samping kanan ini. Warna putih, border warna putih ini, border warna putih. Kemudian background color ini yang dimaksud adalah tabel heading yang ini, yang atas. Kemudian yang ini masuk ke tabel yang ini dan ini. Kemudian saya tambahkan responsif media screen. Jadi maksudnya responsif itu apabila dibuka di mobile ataupun di tablet, maka tampilan akan menyesuaikan seperti ini. Tampilan akan menyesuaikan. Jadi apabila tidak dipakai ini, kalau kita responsifnya semisal iPhone lah, ini akan halamannya itu tidak berurutan, tidak seperti format yang sudah dibuat pada versi desktopnya. Maka dari itu ditambahkanlah media screen supaya dapat menyesuaikan di menyesuaikan di mobilnya. Nah, seperti ini. Misal iPhone 6, maka formattingnya kan seperti ini. iPhone X seperti ini. Oke, begitu saja hasil dari praktikum 3 yang saya buat. Sekian, apabila ada kesalahan kata maupun bahasa yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.